Masuk lewat enggak? Ini masuk lewat lewat email. Cuma aja itu. Kita enggak nyimpenannya lagi. Ada mau? Apa ada? Yang ada di kemarin juga. Saya ada di email itu. Ini Ya, email. Oh, tunggu bisa saja. begitu. We, Indonesia Re, are born in Indonesia, a strong country rich in natural resources, with a diversity of cultures. For more than 35 years through various challenges and conditions in the insurance industry, Indonesia Re is committed to fulfilling the needs of domestic reinsurance capacity. As the only government-owned reinsurance company and one of the largest in ASEAN. To support the wheels of national economic growth, as well as sustain the insurance and financial services in Indonesia. We aim to provide reinsurance solutions with a variety of superior risk transfer products and guarantee excellent reinsurance protection for insurance companies. Backed by strong commitment to capital and corporate health, we protect and provide reliable reinsurance solutions. Supported by a world-class retrocession panel. To be an international standard reinsurance solution provider. We continue to strive for excellence in the acceptance process, speedy claim payments, and establishing it together as a center of knowledge with a sophisticated and analytic-based integrated technology information system. With experience and competent professional talents, we provide quality reinsurance services in the spirit of Akhlak BUMN values and Indonesia Re professional working culture and behaviors. Every achievement and your trust fuel our passion and improve the quality of people's lives. As the main foundation of national development strategy, Indonesia Re is always committed to boosting Indonesia's economic growth. Indonesia Re for reinsurance solutions. We, Indonesia Re, are born in Indonesia, a strong country rich in natural resources, with a diversity of cultures. For more than 35 years through various challenges and conditions in the insurance industry, Indonesia Re is committed to fulfilling the needs of domestic reinsurance capacity. As the only government-owned reinsurance company and one of the largest in ASEAN. To support the wheels of national economic growth, as well as sustain the insurance and financial services in Indonesia. We aim to provide reinsurance solutions with a variety of superior risk transfer products
and guarantee excellent reinsurance protection for insurance companies. Backed by strong commitment to capital and corporate health, we protect and provide reliable reinsurance solutions. Supported by a world-class retrocession panel, to be an international standard reinsurance solution provider, we continue to strive for excellence in the acceptance process, speedy claim payments, and establishing it together as a center of knowledge and innovation for the industry. Indonesia Re continues to innovate and adapt in providing services with a sophisticated and analytic-based integrated technology information system. With experienced and competent professional talents, we provide quality reinsurance services in the spirit of Akhlak BUMN values and Indonesia Re professional working culture and behaviors. Every achievement and your trust fuel our passion and improve the quality of people's lives. As the main foundation of national development strategy, Indonesia Re is always committed to boosting Indonesia's economic growth. Indonesia Re for reinsurance solutions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Delil Khairat, selaku Direktur Teknik Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama. Yang kami hormati, Maaf Fanda, selaku narasumber kita pada hari ini, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang di webinar Insurance POJK 36. Jakarta dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Delil Khairat selaku Direktur Teknik Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama. Yang kami hormati Mas Apro Mevanda selaku narasumber kita pada hari ini, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang di webinar Insurance POJK 36 tahun 2025 tentang ekosistem asuransi kesehatan. Senang sekali saya, Sadida Lulu, dapat memandu diskusi yang sangat penting bagi masa depan perlindungan finansial kita. Rekan-rekan asuransi, saat ini industri asuransi di Indonesia sedang memasuki babak baru. Terbitnya POJK nomor 36 tahun 2025 bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan sebuah transformasi besar untuk memperkuat ekonomi. Rekan-rekan asuransi, saat ini industri asuransi di Indonesia sedang memasuki babak baru. Terbitnya POJK nomor 36 tahun 2025 bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan sebuah transformasi besar untuk memperkuat ekosistem asuransi kesehatan agar lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan. Sesuai dengan semangat regulasi ini, kita diajak untuk melihat bagaimana kolaborasi antara perusahaan asuransi, fasilitas layanan kesehatan, dan regulator dapat menciptakan sistem yang lebih tangguh, terutama dalam mengelola risiko kesehatan dan memastikan akses layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Hari ini kita akan mengupas tuntas perspektif industri terhadap POJK, mulai dari strategi adaptasi perusahaan, inovasi produk, hingga bagaimana koordinasi antar penyelenggara jaminan atau KAPJ akan diimplementasikan ke depannya. Kami berharap webinar ini menjadi sarana edukasi yang komprehensif bagi kita dalam memahami dinamika ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia. Rekan-rekan asuransi, untuk membuka rangkaian acara kita, secara resmi sekaligus memberikan gambaran strategis mengenai arah transformasi industri asuransi jiwa di tengah regulasi terbaru ini, mari kita simak bersama sambutan pembuka dari Direktur Teknik Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama. Telah hadir bersama kita Bapak Delil Khairat. Kepada Bapak Delil Khairat, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Mbak Lulu. Suara saya bisa didengar jelas ya? Terdengar jelas Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya tentu juga menyapa para pejabat AAJI. Kalau ada, mungkin tidak ada nih. Saya tidak melihat Ibu Emira ada di ruangan, karena saya dengar pagi ini AAJI sedang audiensi dengan Pak Ogi di OJK. Mudah-mudahan semua lancar untuk kebaikan industri kita. Saya juga ingin menyapa teman-teman sekalian peserta webinar Insurance yang hari ini luar biasa antusiasmenya. Sudah 259 yang bergabung di ruang virtual kita. Dan tentu juga untuk narasumber APRO. Teman-teman sekalian, mungkin sebagian dari kita pernah bertanya-tanya ketika kita merasa kok harga atau biaya yang kita keluarkan untuk kesehatan semakin lama semakin naik dan kenaikannya signifikan. Apalagi kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang mengalami sakit serius lalu ada prosedur tertentu gitu ya. Jadi prosedur yang mungkin tahun ini biayanya 50 juta, ketika dilakukan tahun depan mungkin udah 60 juta, 59 juta. Peningkatan yang sangat-sangat terasa drastis, teman-teman. Bukan karena prosedurnya beda, tetap sama, prosedurnya sama, dokternya mungkin sama, di rumah sakit yang sama. Tetapi biayanya
meningkat pesat. Jadi ada yang bergerak diam-diam di belakang ini yang membuat kenaikan harga itu demikian pesatnya. Itulah yang kita sebut sebagai inflasi medis atau medical inflation yang sudah menjadi topik cukup hangat di dunia kesehatan kita, teman-teman. Dan kita ketahui inflasi medis di Indonesia mungkin salah satu yang tertinggi di dunia, gitu ya, bisa mencapai 17-18% setahun, begitu. Jadi jauh melampaui inflasi biasa untuk barang-barang biasa yang mungkin masih di kisaran 2,5-3,5% setahun. Tapi ini bisa 16-18%. Nah, tentu pertanyaan pertama, kenapa ini bisa terjadi? Ya, banyak hal, teman-teman. Bisa fakta misalnya karena 90% dari bahan baku obat kita itu ternyata diimpor, teman-teman. Ya. Kemudian saya juga mendengar dari praktisi kesehatan masyarakat bahwa pemerintah juga tidak maksimal memberikan insentif pada importir pada impor bahan-bahan obat itu. Kemudian biaya kesehatan memang tinggi karena meningkatnya penggunaan teknologi tinggi dan sebagainya. Tapi pertanyaan yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita bisa mampu menekan kenaikan yang signifikan itu. Karena kalau ini kita biarkan, teman-teman, sistem asuransi kesehatan kita ini bisa kolaps. Jadi dan ini memerlukan perhatian semua stakeholders. Kita di industri asuransi, kemudian publik sebagai pasien, sebagai customer juga, pemerintah juga, regulator juga. Karena kalau kita tidak, dan rumah sakit tentunya, teman-teman, dokter dan tenaga medis. Karena kalau misalnya kita tidak bekerja sama menghentikan bola salju medical inflation ini, maka kita akan tiba di satu titik di mana biaya kesehatan itu nggak affordable lagi. Kita nggak sanggup bayar asuransi kesehatan lagi, maka sistem itu, ke semua sistem itu bisa kolaps. Kalau sistem asuransi kita kolaps, maka tentu yang rugi kita semua, teman-teman. Artinya kita tidak punya sumber biaya pendanaan apabila kita dihadapkan pada situasi sakit serius. Jadi ini concern yang harus kita address bersama-sama. Bagi publik jadi kehilangan sumber pembiayaan, bagi asuransi juga kehilangan income, bagi negara juga, karena at the end of the day, ketika tools funding itu udah nggak bekerja lagi, maka at the end of the day yang harus nanggung biayanya adalah negara, APBN. Jadi ini kepentingan kita semua. Oleh karena itu Indonesia Re dan saya juga berharap teman-teman industri dan mungkin juga nanti teman-teman akademisi yang juga bergabung di ruang ini, semestinya kita bisa melihat POJK nomor 36 tahun 2025 ini secara positif. Sebenarnya kita juga harus akui bahwa bisa juga sih pandangan yang mengatakan bahwa POJK 36 2025 ini nggak sempurna, masih ada kelemahannya. Misalnya ternyata risk sharing-nya nggak diwajibkan misalnya ya. Kemudian waiting period untuk masa tunggu untuk penyakit-penyakit kritis tertentu justru diperpendek dan sebagainya. Jadi dari satu sisi ini mungkin bisa dilihat sebagai kelemahan, sebagai loophole, teman-teman, bahwa POJK ini tidak sempurna. Tapi saya rasa kita harus deal with it. We have to live with it. I mean, karena teman-teman, POJK atau perangkat undang-undang apa saja menyangkut kesehatan itu pasti akan mencoba mengakomodasi berbagai kepentingan. Karena soal kesehatan ini bukan hanya soal individu, bukan soal segmen masyarakat tertentu aja, tapi ini masalah kita semua, masalah negara, masalah ekonomi. Sehingga tidak mengherankan apabila isu asuransi kesehatan, isu biaya kesehatan itu dibahas di level negara juga. Jadi wakil rakyat di mana di Senayan juga akan sangat involved dalam diskusi-diskusi ini, sehingga bagaimanapun masukan-masukan, opini-opini dari berbagai pihak itu akan mempengaruhi bagaimana POJK itu pada akhirnya dirilis.
yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan, memanfaatkan POJK ini semaksimal mungkin untuk implementasi terbaik di industri kita. Jadi bagaimana caranya misalnya kita bisa mempush agar COB misalnya Coordination of Benefit antara BPJS kesehatan kita dan asuransi komersial bisa kita optimalkan supaya tidak terjadi tumpang tindih, tapi juga tidak terjadi gap proteksi, gitu ya. Jadi ini masih PR teman-teman, karena bagaimanapun BPJS itu adalah sesuatu komponen di asuransi kesehatan yang perlu kita pertahankan sebagai first layer, teman-teman. Dan kita harus mengakui bahwa pertama, Indonesia mungkin satu-satunya negara yang bisa membangun sistem kesehatan universal sebesar BPJS dengan partisipan melebihi 200 juta, itu bisa beroperasi seperti sekarang hanya dalam waktu 1 dekade saja, teman-teman. Nggak ada negara lain yang sanggup lakukan itu. Itu harus kita appreciate upaya negara kita dan effort pemerintah untuk itu, teman-teman ya. Bahkan Amerika aja, negara superpower, sampai hari ini masih bermasalah dengan healthcare mereka. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita harus akui bahwa BPJS juga gradually juga memperbaiki pelayanannya, gitu ya. Saya punya pengalaman sendiri, gitu ya. Jadi 4 bulan yang lalu ibu mertua saya 75 tahun terpleset karena lagi hujan di rumah, gitu ya. Kemudian harus menjalani operasi apa istilahnya kalau penggantian bonggol panggul ya, harus diganti sama platina begitu ya. Keplesetnya Jumat sore, jam 7 pagi hari Sabtu prosedurnya sudah dijalankan. Dan itu tidak di Jakarta, teman-teman, tapi di rumah sakit daerah begitu ya. Dan semuanya dibayar oleh BPJS. Jadi BPJS pun sudah sangat efisien gitu ya. Jadi kita harus dukung. Jadi intinya bagi saya adalah mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan masukan, memberikan perspektif yang berimbang kepada kita mengenai POJK 36 tahun 2025 ini. Bagaimana kemudian kita stakeholders, publik, praktisioner, regulator, pemerintah bisa menjalankan bagiannya masing-masing untuk bisa memaksimalkan manfaat dari POJK 36 2025 ini dalam praktek industri kesehatan kita. Tentu juga terus mengimprove dalam hal SDM, teknologi, dan sebagainya, dan bagaimana caranya kita juga bisa menekan dampak dari medical inflation yang tadi kita sentuh di awal, dan bagaimana caranya kita juga misalnya bersama-sama melawan praktek-praktek yang tidak terpuji, fraud yang tidak berintegritas, yang pada dasarnya juga membuat kos kesehatan kita semua ini menjadi meningkat. Yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita juga bisa mengkampanyekan pola hidup sehat bagi semua orang, gitu ya. Berolahraga yang rutin, gitu ya, tidak melakukan lifestyle yang merusak seperti minum alkohol yang berlebihan, merokok, vaping, dan sebagainya. Itu juga hal yang penting kita lakukan bersama. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, Mbak Lulu. Jadi selamat berwebinar teman-teman semua. Good luck untuk APRO yang akan deliver materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Let us know kalau ada kolaborasi lagi yang bisa kita lakukan dengan Indonesia Re. Indonesia Re sebagai National Reinsurers akan more than happy untuk mensupport inisiatif-inisiatif industri yang membawa kebaikan buat kita semua, kebaikan buat industri kita, buat kesehatan masyarakat kita, dan buat Indonesia. Mungkin begitu ya Mbak Lulu, terima kasih. Selamat webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Delil Khairat atas sambutan yang telah diberikan. Rekan-rekan asuransi, sekarang kita akan memasuki ke agenda inti kita, yaitu pemaparan materi. Beliau adalah Mas Apro Mevanda. Saat ini beliau menjabat sebagai Product Development and Individual Pricing Life and Health Department Head di PT Reasuransi Indonesia Utama.
Sebelum beliau memaparkan materi, izinkan saya membacakan profil yang luar biasa dari beliau. Mas Apro ini menempuh pendidikan sarjana manajemen di IPB University pada tahun 2014 dan telah menyelesaikan gelar Magister Actuarial Science di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Perjalanan karir beliau di PT Reasuransi Indonesia Utama dimulai sejak tahun 2016 sebagai manajemen trainee. Kemudian, beliau dipercaya menjadi Actuarial Pricing Officer hingga menjabat sebagai Product Development Unit Head. Tidak hanya itu, pada tahun 2021, beliau sempat mengikuti secondment program di Kementerian BUMN dan juga tergabung dalam tim PEN UMKM PT Reasuransi Indonesia Utama. Beliau kemudian dipercaya menjadi Product Development Department Head. Dan sejak Februari 2024 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Life Product Development and Individual Pricing Department Head di PT Reasuransi Indonesia Utama. Buat rekan-rekan, kalau ada pertanyaan langsung aja drop di kolom chat ya, karena akan ada hadiah e-money untuk penanya terpilih nih. Jadi langsung aja, mari kita sambut. Selamat pagi Mas Apro. Selamat pagi Mbak Lulu dan teman-teman sekalian. Oke, kalau begitu kepada Mas Apro kami persilahkan. Oke, saya izin share materi saya ya. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Mas. Terlihat ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dari AJI, Mbak Lulu, Pak Delil, kemudian rekan-rekan yang sudah hadir. Untuk hari ini kita akan bahas tentang POJK 36 tahun 2025. Untuk materi kali ini kami akan bahas dari sisi background-nya dulu ya. Saya izin untuk dari sisi background, tapi saya mau disclaimer dulu teman-teman bahwa beberapa data yang kami berikan itu source-nya dari portofolio kami dari asuransi. Mungkin tadi saya sempat lihat di participants ada rekan-rekan dari industri, ada Sidens, dan ada beberapa dari mahasiswa ya dari beberapa universitas. Jadi saya mau menjelaskan dulu, kami dari asuransi itu bahasa sederhananya asuransinya asuransi. Kenapa reasuransi itu relevan dalam industri asuransi? Karena asuransi perlu membagi share-nya karena ada pepatah gitu ya di eh, investasi ekonomi dan sebagainya, jangan taruh telur Anda di dalam satu basket. Jadi memang asuransi akan men-share di atas retensinya untuk produk individu jiwa biasanya, relevansi di sana kepada reasuransi. Nah, reasuransi akan pooling resikonya. Jadi sustainabilitas dari industrinya bisa terjaga. Dari industri produk kesehatan juga sama seperti itu. Dan sebenarnya kalau dari sisi pembayaran klaim sendiri, pembayaran klaimnya tentu eh, ada suara ya. Oke, saya lanjutkan. Dari sisi pembayaran klaim itu memang em, tergantung dari perjanjian reasuransinya, bisa proporsional, non proporsional. Umumnya seperti itu dan pastinya seperti itu. Namun kalau dari sisi premi, ini yang perlu teman-teman tahu bahwa premi asuransi dan premi reasuransi itu berbeda. Premi reasuransi akan dijadikan basis dari teman-teman asuransi, di mana premi komersialnya itu pasti berbeda dengan premi reasuransinya. Berarti premi komersial di dalamnya ada premi reasuransi di dalamnya. Saya harap penjelasan saya dapat dimengerti sebelum kita bisa memulai. Kita masuk background dulu, teman-teman. Sebentar. Oke. Em, ini adalah result asuransi kesehatan trennya dari sisi portfolio reasuransi Indonesia Re. Bapak Ibu bisa lihat kesehatan itu sebenarnya ada dua, teman-teman. Ada yang individu dan ada yang grup. Individu di sini lainnya warna hijau, grup itu lainnya warna kuning, dan total health-nya itu di kami warna biru, gabungan keduanya. Individu itu seperti apa sih, teman-teman? Individu itu seperti ini. Teman-teman beli produk asuransi kesehatan ke perusahaan asuransi, dan teman-teman di cover untuk resiko teman-teman.
Berarti teman-teman akan diakses secara resikonya personally dan bisa memilih plan-plan yang teman-teman mau, baik teman-teman belinya secara standalone ataupun teman-teman belinya secara rider. Kalau grup berbeda. Kalau grup itu kalau tadi pemegang polisnya itu adalah tertanggung yaitu personal di individu, kalau grup itu perusahaan, umumnya perusahaan. Jadi misalkan kayak Indonesia Re ini, Indonesia Re punya asuransi kesehatan untuk perusahaannya dan itu diberikan kepada seluruh karyawannya dan juga untuk pasangan dan anak. Nah, itu dikatakan asuransi kesehatan kumpulan. Nah, kalau kita lihat dalam setidaknya 6 tahun terakhir, pergerakan loss ratio. Halo? Oke. Pergerakan loss ratio dari asuransi kesehatan itu memang meningkat. Paling tidak itu bisa kita lihat dari peaknya itu di 2022 sampai 2024. Dan teman-teman harus cek lihat dulu di 2020-2021 sebenarnya 2020 tuh menurun. Menurun dibandingkan tahun sebelumnya kalau kita bisa perpanjang itu karena memang waktu itu saat itu COVID. Jadi orang agak enggan untuk datang ke rumah sakit. Namun setelahnya meningkat cukup tajam. Itu terjadi tidak hanya di individu tapi juga di grup sebenarnya. Dan di tahun 2025 banyak sekali yang kami lakukan untuk memanage portfolio ini karena portfolio cukup besar di buku kami Bapak Ibu ada sekitar 50% jika dikombine. Maka kami perlu melihat ini secara fokus dan mencari solusinya yang baik untuk Siden, baik untuk industri dan baik untuk asuransi. Karena loss ratio lebih dari 100% itu menjadi masalah yang cukup berarti. Dan teman-teman bisa lihat, kalau kita lihat tren inflasi medisnya dari tahun 2019 sampai 2026, tadi sempat disinggung juga nih sama Pak Delil, bahwa Indonesia itu over dibandingkan di Asia ataupun di global. Dan ini banyak faktornya memang. Ada impor, pajak, dan beberapa hal lain non-teknis yang menyebabkan harga dan harga pengobatan dan biaya servis pengobatan di Indonesia itu seperti tidak terkendali. Dan ini ranahnya memang ada di Kementerian Kesehatan. Namun terlepas dari ranahnya di Kementerian Kesehatan, kita sebagai provider di sini asuransi maupun asuransi kan juga mendapatkan dampaknya dan kita harus berpikir bagaimana cara mengelolanya. Nah, saya balik ke kiri lagi teman-teman. Kalau teman-teman lihat di kiri itu di individu itu sangat-sangat amat tajam. Kenapa? Karena memang di individu ini agak susah, teman-teman. Em, Sebenarnya dari tahun 2021 dan 2023 itu tuh premi kesehatannya mungkin ditahan karena kita harus menjaga persistensi dari portofolionya. Karena kalau kita naikkan bisa jadi pasar reluctant untuk menerima dampak kenaikan premi itu. Tapi pada tahun 2025 ketika semuanya bleed out, tidak hanya di reas, karena bisa jadi di asuransinya tuh masih oke aja, tapi di reas sudah mulai goyang dan itu pasti reasuransi siapapun itu pasti akan diskusi sama asuransi, we have to take a look at this gitu. Jadi kita harus lihat bagaimana caranya supaya kita bisa memanage ini dengan angka yang um, sehat gitu ya. Jadi di tahun 2025 tuh banyak sekali hal-hal yang kita lakukan untuk memperbaiki keadaan portofolio itu. Ini jauh sebelum adanya POJK 36. POJK 36 itu kan sudah mulai ada rumornya di tahun 2025, tapi belum keluar pada saat itu. Nah, kalau kita lihat sendiri di medical inflation, Bapak Ibu, ini banyak sekali list dari studi. Ada dari Indonesia Re, ada dari Willis Towers Watson, dari Aon, dari MMB, Global Willis Towers Watson. Uh, Intinya sebenarnya Bapak Ibu, walaupun mungkin metodologi berbeda, datanya berbeda, tapi kita bisa sepakatlah di sini bahwa ada tren kenaikan. Dan portofolio Indonesia Re sendiri menunjukkan angka inflasi medis pada 2025 itu sekitar 20%. Cukup tinggi memang dibandingkan rata-rata, tapi itu kan yang dense ada di portofolio Indonesia. Ri. Dan secara umum kita bisa lihat dibandingkan rata-rata dunia, medical inflation Indonesia 39% lebih tinggi dibandingkan ya dibandingkan global di rentang pengamatan 2021 sampai 2025. Jika kita merujuk pada studi Aon, WTW atau WMMB. Untuk 2026 sendiri kami as a corporate merekomendasikan pertimbangan inflasi medis sebesar 20% walaupun pada
praktikalnya itu negotiable. Namun kalau kita lihat forecast-nya memang menunjukkan em, ya memang tinggi gitu. Meskipun ada studi lain menunjukkan tren penurunan, namun kami memandang perlu mempertahankan asumsi itu. Kenapa? Karena keadaannya sedang tidak stabil gitu. Pada saat itu tidak stabil gitu. Apalagi ditambah kondisi eksternal yang dipengaruhi isu geopolitik. Nah, inilah yang sebenarnya menyebabkan banyak hal yang terjadi di portfolio asuransi kesehatan individu individu maupun grup. Jadi apa aja yang dilakukan pada saat itu? Ini sebelum 36 dan sebenarnya masih dilanjutkan ya. Yang pertama repricing. Easy to say bahwa repricing adalah metodologi tergampang untuk melawan loss ratio. Kita naikin preminya selesai masalah. But in reality, praktikalnya tidak semudah itu. Teman-teman di asuransi itu harus berjibaku untuk um, mempertahankan persistensi portofolio, diskusi dengan distribusi channel, dan kemudian adanya tekanan sana-sini dalam kompetisi, sehingga uh, walaupun paling mudah, tetapi praktikal tidak gampang untuk dilakukan. Dan inflasi medis itu menjadi salah satu faktor ke depannya, repricing itu akan selalu dilakukan. Namun, yang perlu saya garis bawahi adalah kita perlu membatasi repricing ini di titik serendah mungkin dengan cara kita melihat dari sudut yang lain. Artinya, kalau klaim itu naik terus, Bapak Ibu, wajar preminya naik. Tapi kita bisa menurunkan klaim dengan cara lain, tidak hanya dengan naikin premi terus. Kalau naik premi terus, sustainability industrinya collapse. Orang nggak bisa beli, tertanggung nggak bisa nahan klaimnya terus-menerus, dan akhirnya yang rugi semuanya. Jadi, langkah-langkah selain risk pricing itu adalah risk selection improvement. Jadi, salah satunya adalah menerapkan tabel medis untuk setiap kelompok usia dan kategori manfaat, karena sebelumnya umumnya produk asuransi kesehatan individu ini konteks individu ya. Kalau misalkan di grup beda lagi gitu. Umumnya kan rider teman-teman. Jadi em, sebelumnya rider ngikutin basicnya. Kalau orang beli UP rendah dia dapat non medical. Padahal plan kesehatannya bisa sampai luar negeri atau rumah yang sampai 5 juta. Ini kan bisa jadi orangnya udah sakit, dia nggak perlu beli basicnya gitu. Dia cuma perlu beli basic rendah supaya dapat ketentuan underwriting yang longgar sehingga dia bisa beli produk asuransi kesehatan. Dan itu terjadi. Nah, hal-hal seperti ini kita coba. Jadi anti seleksinya kita rendahkan gitu. Lalu ada operational improvement juga karena ini true story. Pada saat kami melakukan banyak sekali perbaikan di 2025, kami memandang bahwa perbaikan operasional itu berbanding lurus dengan perbaikan portfolio. Apa sih sebenarnya operation improvement itu? Nanti saya jelaskan lebih jauh, tapi intinya cashless, pembatasan cashless di beberapa regional seperti di Singapura. Kemudian adanya prefer hospital serta pemindahan TP yang tepat. Nanti saya akan lebih jauh jelasin tentang operation improvement. Dan ada juga nih produk produk launch. Nah, produk launch ini adalah produk yang kita buat bersama-sama dengan Siden. Kami buat bersama Siden dengan menerapkan fitur-fitur baru yang berbasiskan fairness gitu. Jadi semacam ada claim-based pricing, kemudian ada deductible dan co-payment, walaupun nanti kita akan bahas tentang deductible dan co-payment terkait dengan 36. Jadi beberapa hal yang kami lakukan di 2025 sebenarnya bisa dilihat pada 4 poin di sini. Jadi itu adalah cara kami untuk bisa memanage portfolio dan itu berjalan dengan sangat baik. Paling tidak tadi Bapak Ibu lihat di tahun 2025 loss ratio turun. Perlu diketahui individu kesehatan maupun grup kesehatan bukanlah portfolio yang sifatnya bisa loss ratio-nya jauh banget. Untungnya enggak. Kita angka ya 95 itu udah cukup bagus karena memang size preminya gede. Tapi kita juga jangan sampai terlalu besar loss rasionya karena kalau terlalu besar walaupun kecil 105% tapi 5% itu kalau dikali dengan preminya tuh loss-nya tuh catastrophic gitu ya. Extremely high dan membebani perusahaan. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi untuk produk and operation improvement. Kalau misalkan kita lihat dari operation improvement itu seperti prefer hospital, prefer dokter, kemudian cashless limitation, dan fraud screening. Saya bahas satu-satu. Kenapa perlu prefer hospital? Ini tidak lepas dari bahwa asuransi perlu bekerja sama dengan rumah sakit untuk tidak dalam artian mengatur, tetapi fairness dalam tarif.
Jangan seakan-akan karena asuransi loss-kan aja. Tidak seperti itu. Maka semua asuransi, banyak asuransi sepakat bahwa ini perlu dibicarakan. Jadi antara rumah sakit dan asuransi kesehatan di sini sifatnya itu adalah partner. Partner yang digunakan oleh tertanggung ketika sakit. Jangan malah ada salah satu pihak yang condong dalam tanda kutip disudutkan atau dirugikan gitu. Dan itu juga berlaku di private doctor gitu. Walaupun ini memang agak lebih sensitif kalau private doctor teman-teman, cuma ini dilakukan karena memang ada tendensi beberapa oknum gitu yang mungkin sifatnya terlalu banyak mengutilisasi yang tidak perlu gitu, dan perlu dilihat pengobatan itu juga pasti ada tata laksananya. Pengobatannya itu obatnya juga pasti ada indikatornya. Tidak semua harus memakai yang tidak perlu gitu. Ketika sakit A, saya katakan seperti itu, I'm not dokter, tapi saya tahu masalahnya, tapi di-loss-kan lah untuk beberapa pengobatan yang bisa menguntungkan berbagai pihak gitu, yang seharusnya tidak perlu gitu. Dan cashless limitation dan fraud screening ini ya, kalau fraud screening jelas, karena memang asuransi itu dekat sama fraud teman-teman. Pasti ada aja orang-orang yang um, mencoba mencari celah gitu untuk memanfaatkan manfaat dari asuransi, baik itu kesehatan maupun jiwa gitu. Tentunya si orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan fraud ini kan akan merusak portofolio, tidak adil untuk orang-orang yang jujur gitu. Jangan karena nilai titik rusak susu sebelanga gitu. Dan untuk cashless limitation ini adalah salah satu upaya supaya kita bisa menjaga fraud screening juga, karena ada beberapa rumah sakit yang ini kayaknya ada permainan di dalamnya, dan terutama untuk menjaga utilisasi berlebihan. Nah, ini juga dilakukan untuk kayak di Singapura gitu. Itu sangat besar sekali pengobatannya, padahal mungkin cuma teman-teman harus tahu bahwa klaim itu mungkin dari total portfolio paling 10 sampai 15% dari total frekuensinya. Dari total sesi itu cuma 10 sampai 15%. Dari 10 sampai 15% itu mungkin 3 sampai 5% ada datang dari luar negeri. Dari 3 sampai 5% itu own mungkin bisa 50 sampai 60 total severity dari klaimnya. Jadi Bapak bayangkan kalau kita tidak jaga di daerah-daerah tertentu di Indonesia, gimana, kasihan nih yang di Indonesia harus menanggung beban kenaikan premi yang tidak terkira gitu hanya karena untuk beberapa orang. Jadi kita harus jaga di situ, karena asuransi kesehatan ini adalah untuk sembuh, bukan untuk diutilisasi berlebihan gitu. Dan untuk produk improvementnya itu ya ada seperti yang saya sebutkan tadi, ada CBP, deductible, copayment, dan ada premium discount untuk maintain healthy behavior. Misalkan teman-teman di ada semacam assessment bahwa teman-teman sehat, fit, ya diberikan diskon gitu. Kenapa tidak diberikan diskon? Karena orang tersebut lebih sehat dibandingkan orang umumnya, diberikan premium diskon. Kemudian ada limitasi untuk penyakit khusus di 2 tahun. Ini sebelum 36 ya. Jadi ada waktu itu sempat ada seperti itu. Kemudian ada additional benefit yang free seperti medical check up, ada kenaikan increase annual limit dan sebagainya. Itu adalah beberapa adalah em, timbal balik ketika kita menaikkan sesuatu hal, kita naikkan juga hal yang lain supaya tertanggung juga merasa mendapatkan opsi yang baik ya, tidak hanya menaikkan premi atau pembatasan tertentu, itu juga fitur-fitur dan benefit lain juga diberikan untuk tertanggung. Nah, dari dari latar belakang yang saya sebutkan, easy to say bahwa keadaan asuransi kesehatan individu dan grup itu tidak baik-baik saja, teman-teman. Dan POJK 36 tahun 2025 ini pembuatannya itu lama, isunya lama. Pernah ada draftnya, kemudian diganti, tekanan dari sana sini. Saya mencoba untuk memahami keadaan OJK pada saat itu dengan tekanannya wajar, itu terjadi. Namun yang perlu garis bawahi, saya setuju juga dengan statement Pak Dele tadi bahwa OJK pasti do this untuk kebaikan industri. Dan kita sebagai provider dan teman-teman dan orang-orang masyarakat sebagai pengguna harus bersama-sama untuk menjaga industri ini sustain. Karena industri ini dibutuhkan. Kalau nggak semuanya yang menjaga agak susah gitu. Teman-teman kita nggak mau juga kan preminya naik terus, kemudian kita nggak bisa beli atau ada pengetatan yang sangat besar
sehingga kita merasa tidak pas. Nah, itu yang kita tidak mau. Dan akhirnya muncul POJK 36 tahun 2025. Apa sih sebenarnya list of change yang paling penting dari POJK 36 tahun 2025? Ini yang mau kita bahas. Intinya, teman-teman, in summary ya, POJK 36 ini disampaikan itu di 2026, berlakunya di 17 Maret 2026, 3 bulan sejak diundangkan. Em, Tanggal berlakunya penyesuaian maksimum di 22 Desember 2026. Intinya Desofia-nya ada 7. Ada medical capability, ada Dewan Penasihat Medis for Claim Utilization. Nah, untuk 2 hal ini, intinya dari 7 ini, asuransi sih mandatory. Tapi kalau reasuransi tidak semuanya mandatory. Tapi kalau punya, it's good to have. Untuk poin 1 dan poin kedua, tujuannya jelas. Tujuannya untuk meningkatkan capability dalam melihat resiko medikal. Jadi nanti ada Dewan Penasihat Medis, nanti kita bahas lebih jauh setelah slide ini. Dan untuk digital capability, host to hospital tujuannya juga sangat bagus. Ini adalah dari OJK ini meminta dalam bahasa simpelnya, rumah sakit, asuransi harus nyatu nih datanya. Kenapa harus nyatu? Biar bicara soal informasi yang sama. Informasi itu adalah output, teman-teman. Data adalah drivernya. Kalau kita bicara dengan data yang berbeda, informasinya pasti beda. Asuransi mikir A, rumah sakit mikir B. Nggak nyemu. Nah, oleh karenanya itu, digital capability itu diminta oleh OJK supaya bisa direalisasikan. Host to host ini penting karena data speaks for themselves gitu. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau rumah sakit itu bisa memberikan data yang granular kepada asuransi, asuransi kemudian melakukan analisa, data tersebut apa yang dibilang oleh asuransi pasti juga dimengerti oleh rumah sakit gitu. Dan ini um, bisa menjadi beneficial um, beneficial untuk kedua belah pihak gitu. Jadi bisa saling tukar informasi, memahami apa mencari solusi dari masalah juga jelas akar masalahnya apa, solusinya apa. Itu tuh nomor 3. Dan untuk nomor 3 ini dari Indonesia Re sendiri juga kami sedang mempersiapkan digital capability kami untuk bisa juga menerima data yang nantinya akan diterima oleh asuransi dari rumah sakit. Karena kami juga memiliki kepentingan untuk melihat datanya dan menganalisa datanya sehingga menghasilkan informasi yang sangat berharga untuk semuanya gitu. Karena reasuransi kan menanggung banyak resiko ya gitu. Kami adalah pool dan kalau kami pool tanpa informasi kami mungkin tidak bisa predik masa depan dengan lebih baik gitu. Dan yang keempat adalah waiting period. Waiting period ini berubah dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Baik di asuransi maupun di reasuransi ini mandatory. Artinya mulai tahun depan, seluruh produk asuransi kesehatan yang ada di market itu harus maksimal 6 bulan. Waiting period yang berubah dari 12 bulan menjadi 6 bulan, Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah pelonggaran. Kenapa menjadi 6 bulan? Um, Mungkin tidak banyak penjelasan yang cukup, tapi mungkin tekanan yang diminta oleh market bahwa sepertinya 12 bulan terlalu lama. Namun yang Bapak Ibu perlu tahu, pelonggaran tentu datang dengan konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa? Nanti saya bahas. Lalu poin kelima adalah adanya poin di sini disebutkan bahwa repricing maksimum sekali dalam setahun. Kaitan repricing ini sebenarnya repricing dari asuransi ke nasabah, ke pemegang polis atau tetanggung. Artinya cuma bisa 1 kali, karena sebelumnya POJK ini bisa 2 kali gitu ya. Hanya bisa 1 kali dalam setahun. Hal ini sebenarnya win-win solution. Sebenarnya ini tidak akan menjadi masalah kok repricing itu, selama kita nge-reprice dengan cukup. Tapi ketika kita bilang cukup nih, cukupnya orang A dengan orang B itu beda. Ini yang menjadi pain point dari asuransi saat ini karena eh, mereka tuh harus menjaga competitiveness harga dengan adequency resiko. Nah, pelan-pelan itu dikikis gitu karena saat ini gap-nya lumayan besar gitu. Apalagi ditambah dengan adanya pelonggaran-pelonggaran yang terjadi karena POJK ini gitu. Jadi untuk di asuransi itu mandatory. Nah, kalau reasuransi kenapa nggak mandatory? Karena eh,
Kenapa tidak mandatory? Karena kontrak reasuransi itu kepada asuransi. Kami itu B2B, tidak langsung kepada tertanggung. Jadi sebenarnya kami eh, tidak punya mandat atau kewajiban untuk hanya melakukan repricing sekali dalam setahun. Namun kami memahami kalau kami naikin lebih dari satu kali, teman-teman di asuransi juga kesulitan. Jadi tidak di state, tapi kami expect to follow gitu. Dengan catatan sustainability di reasuransi juga harus diperhatikan oleh teman-teman di asuransi. Lalu, nah ini poin nomor 6. Ini yang berubah ya. Tadi saya bilang sebelumnya ada draft, kemudian berubah. Sebelum POJK ini muncul, terdapat draft dan informasi bahwa co-payment dan deductible itu akan diberlakukan. Saat ini muncul, how to say it, gaduh lah, saya bisa bilang kayak gitu. Gaduhnya banyak sampai uh, ya sampai dibawa ke DPR mungkin kalau nggak salah ya dibawa ke DPR gitu. Orang merasa bahwa adanya co-payment deductible ini tidak adil. Walaupun sebenarnya ada praktik yang sangat umum dan sangat baik sebenarnya untuk menjaga level premi tidak naik terus-menerus. Ini untuk combat lah ya, combat banyak hal, combat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk combat utilisasi yang berlebihan, dan untuk combat premi yang naik signifikan. Namun, regulasinya sudah terbit, kita sudah mengetahui bahwa tidak ada mandatory resharing anymore, at least for now, untuk copay dan deductible. Bisa dipakai, tetapi itu tidak mandatory. Ketika itu tidak mandatory, maka based our experience, utilisasinya rendah. Jadi orang akan lebih banyak untuk beli uh, yang tidak menggunakan copayment atau deductible dibandingkan menggunakan itu, karena sifatnya tidak mandatory. Berapa? Ya paling 5% sampai ya around 5% more or less gitu. Dan terakhir adalah coordination of benefit with BPJS. Ini mandatory, tapi kalau di asuransi itu directly involved karena bicara soal kesesuaian operasional antara rumah sakit dan BPJS dan asuransi. Kalau di REAS itu uh, pasti ikut, tapi tidak directly involved karena kami tidak terlibat langsung ke rumah sakitnya gitu. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Kita bahas dari produk terdampaknya. Produk terdampaknya itu di individu sama kumpulan itu terdampak. Dan mekanismenya tuh yang terdampak juga dua, yaitu ada indemnity dan managed care. Nah, teman-teman juga yang belum tahu, karena di sini ada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, um, asuransi kesehatan itu ada dua, teman-teman. Ada indemnity dan ada managed care. Kalau indemnity itu sesimpel teman-teman datang, ya udah berobat gitu. Kalau managed care itu kayak BPJS. Jadi dia ada step-stepnya gitu, nggak bisa langsung. Perlu ke provider A basic dulu, kemudian naik, 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 dan dia eh, persis lah kayak BPJS, tapi ini yang nge-provide bukan BPJS, tapi asuransi kesehatan gitu. Dan untuk operational enhancement itu tadi yang poin 1 dan 2 itu adalah kapabilitas sumber daya manusia. Apa sih poin dari kapabilitas sumber daya manusia? Adanya tenaga medis kualifikasi dokter untuk memanage asuransi kesehatan, kemudian ada sertifikatnya. Ini tidak lain tujuannya untuk mendukung agar asuransi kesehatan ditangani oleh SDM kompeten. Lalu ada kapabilitas digital, pertukaran akses data itu harus seamless, host to host, pengolahan penyimpanan dan data, pengamanan data itu secara digital itu juga tersedia database. Jadi teman-teman bayangkan data tuh kayak air dari asuransi, dari rumah sakit keluar, ditampung, kemudian difilter, kemudian dimasukkan ke penampungan asuransi kesehatan sehingga ketahuan ini data mana, informasinya apa, artinya itu menjadi lebih rapi. Ini ini adalah sesuatu hal yang sangat baik dari POJK mengenai kapabilitas digital yang diminta OJK kepada kita semua di industri. Memang tidak mudah, tetapi kita harus ke sana. Lalu untuk Dewan Penasihat Medis, kumpulan dokter spesialis dengan keahlian tertentu dan memberikan nasihat untuk mendukung telah utilisasi. Tujuannya adalah adanya tim dokter spesialis independen yang menilai kewajaran tindakan medis dan biaya yang rasional. Jadi DPM ini diperlukan untuk sebagai penasihat. Kira-kira ini wajar nih klaim-klaim ini muncul gitu. Oh ini wajar. Sebaiknya seperti ini nih tata laksana pengobatannya. Dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu operational yang seperti ini. Lalu untuk waiting period. Nah, ini yang perlu kita bahas. Dan ini mungkin agak sedikit dalam ya teman-teman.
Untuk waiting period itu adalah periode di mana peserta belum berhak melakukan claim. Nah, itu definisi waiting period. Nah, definisi waiting period yang dimaksud OJK adalah waiting period untuk penyakit khusus. Ya, Eh, di sini disampaikan kalau waiting period sendiri yang tidak pada penyakit khusus maksimum 30 hari kalender itu tidak dirubah. Tapi untuk penyakit kritis, kronis, dan khusus itu maksimum 6 bulan. Apakah OJK mendefinisikan apa itu penyakit kritis, kronis, atau khusus? Jawabannya tidak. Tidak didefinisikan. Jadi itu kembali kepada teman-teman sidang ketika melakukan development produk. Namun, eh, agak berisik ya, mohon maaf. Em, Oke, untuk untuk penyakit khusus itu sama kritis dan kronis itu tidak didefinisikan teman-teman. Tapi umumnya untuk penyakit khusus itu 12 bulan. Untuk penyakit kritis sebelumnya tidak lazim untuk dibatasi. Tapi untuk sekarang 6 bulan. Dan teman-teman di produk development di asuransi kesehatan itu perlu mendefinisikan penyakit kritis itu apa, kronis itu apa, dan khusus itu apa. Dan di sini di state juga tidak berlaku bagi keadaan darurat karena kecelakaan atau kahar. Untuk kecelakaan clear. Untuk kecelakaan clear. Itu memang tidak pernah diberikan waiting period. Tapi untuk kahar juga harus didefinisikan apa sih keadaan kahar itu. Dan itu free. Free untuk didefinisikan based on produk yang teman-teman develop. Untuk waiting period yang sebelumnya, umumnya ya, saya tidak bilang bahwa sebelumnya tidak ada yang di bawah 12 bulan, tapi umumnya 12 bulan. Perubahan dari 12 bulan menjadi 6 bulan ini berdampak, teman-teman. Karena kami punya portofolio yang tidak 12 bulan sebelumnya, tidak 6 bulan juga. Jadi kami bisa mengukur beberapa portofolio itu, kami bisa mengukur berapa sih dampaknya klaim-klaim tersebut kalau misalkan diturunkan dari 12 bulan ke 6 bulan. Teman-teman harus tahu penyakit khusus tuh seperti apa sih? Nah, mungkin teman-teman yang eh, ada di mahasiswa mungkin nggak tahu penyakit khusus itu apa. Penyakit khusus tuh intinya beda-beda setiap perusahaan, setiap produk beda-beda, tapi umumnya serupa. Bisa TBC, kemudian asma, kemudian em, epilepsi, diabetes mellitus, kemudian hernia, sinusitis, dispepsia, kelainan dinding rahim, dan ada beberapa lah, ada belasan, umumnya ada belasan. Nah, list-list seperti itu dikecualikan di 12 bulan pertama umumnya. Cancer juga seperti itu biasanya dikecualikan 12 pertama, hanya bisa diklaim setelah 12 bulan. Nah, sekarang, list yang penyakit belasan tadi diturunkan dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Secara logika pasti klaimnya muncul dong. Yang tadinya 12 bulan bisa diklaim di setelah 180 hari. Dampaknya adalah, Bapak Ibu, tolong lihat di tabel sebelah kanan. Kalau misalkan kita waiting period-nya dari 12 bulan ke 6 bulan, exposure dari penyakit khusus naik 63% klaimnya. Dia akan muncul di 63% di start dari 180 hari. Kalau dari penyakit khusus 63%, dari total klaim di tahun pertama 21%. Means, easy to say, preminya harus naik 21%. Easy to say. Kalau 7 bulan, 19%. Terus sampai dia 11 bulan, 3%. Dan kalau 12 bulan, dari 0. Jadi ketika teman-teman, saya yakin di sini ada tim pricing juga, teman-teman mundurkan itu dari 6 bulan. Easy to say harusnya klaimnya naik 21%. Dan easy to say kalau preminya juga harus naik 21%. Apakah kita harus melakukan repricing 21%? Jawabannya tidak. Di dalam waiting period ini ada beberapa mekanisme yang bisa kita twitch. Dikatakan bahwa asuransi tidak boleh menolak klaimnya tersebut. Artinya harus membayarkan. Nah, oleh karenanya bisa kita buat untuk penyakit khusus tersebut ada cap-nya. Cap pembayaran klaimnya. Alih-alih kita bayarkan 100%, kita cap. Misalkan 5 juta, 7,5 juta, 10 juta. Terserah berapa. Selama dari bulan 6 ke bulan 12. Atau bisa diperpanjang dari bulan 6 sampai bulan ke-18. Atau bisa sampai 24. Terserah. Itu tidak melanggar. Itu boleh. Atau bisa co-payment juga. Dan apapun yang bisa kita buat supaya penambahan klaim di tahun pertama itu bisa kita turunkan. Itu boleh. Karena teman-teman, ini yang banyak
orang-orang tahu tapi pada diam. Banyak orang yang sudah tahu dia sakit dia tetap 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 beli kok. Ini bukan rahasia umum, tapi dia tunggu setahun baru bisa klaim. Itu banyak, banyak banget. And it's not fair sebenarnya. Tapi ya karena tidak melanggar peraturan ya tetap harus dibayar. Nah, kita harus combat ya hal-hal seperti ini sebenarnya teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat eh, ya ada rating term yang kita perbaiki. Kemudian kita harus lihat pembatas-pembatas yang diperlukan sehingga tidak merugikan orang-orang yang benar-benar sakit gitu. Nah, itu untuk waiting period. Saya harap bisa cukup bisa dimengerti. Lalu untuk resharing. Untuk resharing di POJK 36, sekarang tuh tidak wajib pembagian resikonya diberlakukan. Means, konsekuensinya preminya akan meningkat terus. Karena ide awal co-payment sampai deductible itu untuk combat premi yang meningkat terus, teman-teman. Tapi karena tidak wajib, ya pasti premi akan terus meningkat. Fitur pembagian risiko yang diatur yang tidak mandatory ini adalah 5% maksimum 3 juta untuk inpatient, untuk rawat inap, 300.000 untuk outpatient per kejadian. Dan yang kedua adalah any deductible amount dalam setahunan. Jadi bisa per kejadian, bisa tahunan. Dan ini beda nih, teman-teman. Ini beda, em, implikasinya beda. Lalu untuk pembagian risiko tidak berlaku bagi keadaan darurat karena kecelakaan, penyakit kritis yang dinyatakan dalam polis, keadaan darurat karena kahar. Walaupun kahar ini perlu didefinisikan ya. Lalu jika terdapat pembagian fitur risiko, wajib menyampaikan pembandingan premi tanpa fitur pembagian risiko dengan pembagian risiko ini untuk filing product. Sebenarnya, Bapak Ibu, Indonesia beda sendiri dibandingkan negara-negara lain di luar sana. Penerapan co-payment sama deductible ini udah sangat-sangat-sangat umum globally gitu. Tapi di Indonesia mungkin karena tekanan jadi agak susah gitu. Saya ambil contoh di Singapura, sebelumnya Singapura tuh pakai copay ya. Jadi up to 3.000 dolar Singapura per tahun. Tapi di tahun ini, di 1 April 2026, baru aja jadi, itu tidak hanya copay, tapi ada minimum deductible. Kenapa mereka melakukan ini? Karena untuk combat kenaikan premi tersebut, untuk menjaga industrinya gitu. Dan dan di sana karena memang asuransi kesehatan dibutuhkan dan kita juga butuh asuransi kesehatan dan untuk combat itu ini diterima. Namun mungkin di Indonesia berbeda gitu. Eh, Mungkin kita tidak pernah tahu teman-teman ke depannya seperti apa, apakah ini nanti akan ada dikaji ulang dan lain-lain. Namun teman-teman harus memahami yang ada di sini bahwa there's nothing wrong about co-payment sama deductible. At the end of the day, the insurance pay more than us. Gitu. Kita hanya membayar porsi kita dan kita dapat premi yang lebih murah, lebih affordable. Kita combat kenaikan premi, kita combat fraud dan lain-lain. Tapi untuk saat ini kita tidak pakai mekanisme yang di kanan karena itu tidak mandatory. Walaupun teman-teman di asuransi itu menyediakan produk dengan copay sama deductible juga. Boleh pilih itu dengan premi yang lebih murah. Tapi umumnya untuk saat ini orang Indonesia masih enggan untuk membeli produk seperti itu. Lalu saya akan membahas tentang non-deductible. Apa sih non-deductible? Sebelum non-deductible, saya membahas tentang deductible sama copayment dulu. Deductible itu, kalau copayment itu kontribusi dari pembayaran itu dibebankan kepada si tertanggung. Persentase dia, misalkan copayment 10% gitu. Copayment 10%, misalkan tagihan saya 100 juta, misal si Fulan operasi, kemudian dia operasi apa ya, katakan 100 juta, pembedahan lah, apalah pembedahannya. Kemudian 10%, berarti si Fulan tuh eligible untuk membayar 10 juta gitu. Namun kalau misal payment bahasannya adalah maksimum 3 juta, berarti si Fulan cuma dibatasi 3 juta doang, sisanya yang bayar adalah asuransi. Itu kalau co-payment. Kalau deductible itu adalah kontribusinya tuh tetap. Kalau deductible itu per kejadian, misalkan katakan 3 juta, maka deductible-nya itu mau berapapun tagihannya, mau 5 juta, mau 2 juta, mau 2 juta, 5 juta, ataupun even 100 juta, tertanggung harus bayar 3 juta dulu per kejadian. Jadi kalau misalkan tagihannya 2 juta, berarti tidak ada yang dibayarkan sama asuransi. Kalau 5 juta, berarti asuransi bayar 2 jutanya. Kalau 100 juta, berarti asuransi bayar 97 jutanya. Nah,
Itu kalau deductible per kejadian. Kalau deductible tahunan, dia sifatnya akumulasi tahunan. Misalkan deductible-nya tahunannya tuh 10 juta gitu ya. Dia berobat, kemudian rawat inap 5 juta, berarti kan masih dalam range 10 juta ya. Kemudian tiba-tiba dia rawat inap lagi 20 juta, maka 25 juta itu harus dikurangi 10 juta. Menjadi berarti next-nya baru bisa dibayarkan oleh asuransi. Nah, poin yang mau saya sampaikan di sini adalah non-deductible itu umumnya itu deductible per kejadian dikali N. Nggak mungkin dong kalau misalkan asuransi mau bikin deductible per kejadian 3 juta, anualnya cuma 3 juta. Nggak mungkin. Karena sudah pasti nggak ada nggak ada dampaknya gitu kan. Kalau misalkan deductible per kejadian kan bisa kejadian bisa 3 kali, berarti 3 kali 3 9. Kalau dia misalkan cuma 3 juta dalam setahun, berarti dalam 3 kali itu cuma 3 juta doang. What's the point kan gitu. Jadi poinnya adalah deductible itu kalau dia per tahun, kalau dia satu ya, artinya means annual deductible sama dengan deductible kejadian, pasti yang ada malah kalau compare sama dampak deductible kejadian, yang ada malah nambahin klaim gitu. Compare sama deductible per kejadian tapi ya. Kalau minus di sini artinya nambahin. Tapi kalau misalkan dia sampai di angka 2 atau 5 kali, baru dia bisa nurunin secara efektif. Kalau positif artinya di sini negatif. Turunin klaimnya. Jadi untuk mendapatkan nilai klaim sama perlu perubahan deductible kejadian menjadi tahunan, itu perlu disesuaikan kira-kira berapa faktor N-nya gitu. Nah, itu sesuatu yang sifatnya diskusi lah ya, negotiable untuk sama tim produk itu kita mau set berapa nih gitu. Ya biasanya nanti comparable sama yang ada di market gitu. Tapi dampak ini semua bisa dihitung gitu karena kita punya datanya kan gitu, kita bisa proyeksikan itu gitu. Lalu kalau misalkan nih kalau POJK 36 2025 digunakan anggaplah mandatory, dampaknya berapa ya 300.000 sama 3 juta ini? Kalau dia inpatient, dampaknya itu sekitar nurunin sekitar ya 4,62% lah. Kalau outpatient akan turun 4,97% secara data. Secara data akan turun segitu. Namun teman-teman perlu tahu, data sendiri tidak berbicara full. Ada suatu jurnal yang menyampaikan bahwa em, copayment itu tidak hanya menurunkan klaim secara nominal, tapi juga menurunkan klaim dari sisi yang lain. Apa sisi yang lain? Dampak psikologis. Teman-teman, coba saya tanya, kalau teman-teman punya dua tipe dua tipe keadaan, satu asuransi kesehatan yang tidak menggunakan copayment, satu yang menggunakan copayment. Kalau misalkan teman-teman punya asuransi kesehatan yang tidak menggunakan copayment, kalian pasti nggak mikir 2 kali kan datang ke semua rumah sakit yang bisa mengakses provider teman-teman, nggak mikir 2 kali. Rumah sakit mahal, rumah sakit murah, hantam aja. Itu kalau misalkan teman-teman nggak pakai copayment. Tapi kalau teman-teman pakai copayment, pasti mikir, karena ada uang yang keluar dari dompet saya. Kalau saya bisa sembuh di rumah sakit B, kalau cuma flu-flu biasa ngapain ke rumah sakit mahal? Mending saya ke rumah sakit yang B gitu. Saya tetap keluar uang, tetap sembuh, tapi dengan kontribusi personal saya yang lebih rendah gitu. Nah, itu namanya dampak psikologikal. Berapa sebenarnya dampak psikologikal? Copayment itu ada jurnalnya, dari risetnya sekitar 7% sampai 10%. Tergantung dari berapa jumlah copayment-nya, tergantung daerah mana yang diberikan copayment. Jadi sebenarnya kalau dari nominal sendiri angkanya memang sekitar segini. Tapi kalau misalkan ditambahkan dengan um, dampak psikologis ya depends dari angka batas 300.000 sama 3 juta ya bisa turun. Ya biasanya mungkin bisa turun lagi 4 sampai 5% lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bicara coordination benefit di sini. Apa sih sebenarnya coordination benefit? Apa sih idenya? Idenya sebenarnya teman-teman, koordinasi antara asuransi kesehatan swasta dengan penyelenggara jaminan sosial kesehatan Indonesia, BPJS. BPJS punya punya batasan asuransi kesehatan di sini dianggap sebagai pihak yang bisa menutupi itu gitu. Jadi koordinasi lah. Jadi di bawah dibayar oleh siapa, di atas oleh dibayar oleh siapa. Tujuannya bagus. Jadi koordinasi ini dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan penjamin lain gitu.
Semua produk asuransi kesehatan sekarang wajib punya fitur KAPJ. Wajib. Walaupun tidak wajib untuk digunakan. Kenapa? Karena tidak wajib digunakan karena ya terserah tertanggungnya kan. Mau pakai lewat BPJS atau saya mau pakai full punya asuransi kesehatan sendiri. Tapi perlu ada gitu. Nah, itu tergantung dari tertanggungnya. Dan KPJ tidak berlaku untuk pengobatan fasilitas layanan kesehatan luar negeri karena cukup wajar em, em, koordinasi yang sekarang aja susah, apalagi kita mau ke BPJS negara lain kan, itu agak susah gitu. Jadi kurang lebih KAPJ itu intinya itu. Nah, maksimum tarif Inasi Bijis itu apa sih? Inasi Bijis itu tarif layanan teman-teman. Pengobatan, layanan itu ada tabelnya. Teman-teman bisa akses sendiri di BPJS, itu ada tabelnya. Penyakit semuanya tuh ribuan tuh pokoknya. Dia ada dasarnya gitu. Jadi BPJS tuh bekerja berdasarkan dasar inasi bijis itu. Jadi dia tahu kalau pengobatan ini, oh saya harus bayar sekian gitu. Nah untuk skema rujukan JKN itu BPJS itu akan cover 75% ya. Sedangkan asuransi akan cover 175% dari inasi bijisnya. Total yang bisa di cover 250%. Kalau direct access, asuransi cover 250%. Lalu gimana kalau misalkan biaya kesehatannya tuh tagihannya lebih dari 250%, let's say kayak gitu ya. Kalau dia direct access, yang bayar rumah sakit. Nah, itu kan jadi masalah juga ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya penerapan kode sharing benefit ini walaupun bagus, punya tantangan. Tantangan yang pertama pembuatan PKS antara asuransi dan rumah sakit. Ini akan jadi PR yang susah sebenarnya. Dan pelan-pelan, ini nggak bisa dalam waktu semalam. Eh, Teman-teman asuransi bisa menyelesaikan ini gitu. Teman-teman asuransi juga harus diskusi dengan banyak rumah sakit provider di Indonesia. Dan Indonesia itu luas sekali, teman-teman. Di Indonesia kalau ditaruh di Eropa tuh bisa bisa ketutup tuh Eropa tuh. Tuh. Kemudian kualitas pelayanan rumah sakit yang belum terstandarisasi. Itu juga PR sebenarnya. Karena kan asuransi juga harus menyesuaikan itu gitu. Lalu perbedaan ketentuan di cover oleh BPJS dan asuransi seperti PIC dan pengecualian. Karena kalau BPJS kan nggak ada PIC yang pengecualian ya teman-teman. Sedangkan di asuransi juga punya. Nah itu juga harus disesuaikan lah kurang lebih seperti itu karena perbedaan tersebut harus disesuaikan supaya tidak ada misinformasi dan menjadi kendala di suatu saat nanti gitu. Lalu potensi kehilangan devisa negara karena um, kalau tidak dilakukan, tidak diselesaikan, makin banyak aja orang yang pergi ke luar negeri untuk berobat gitu. Dan itu kan sayang ya gitu karena sebenarnya eh, kualitas saya bisa bilang ya, ini personal saya ya. Saya bisa bilang sebenarnya dokter Indonesia tuh dan eh, beberapa rumah sakit itu baik kok, bagus kok gitu. Tidak kalah sama luar negeri gitu. Cuma memang tidak merata aja gitu. Jadi in summary, asuransi kesehatan sedang mengalami tekanan yang cukup besar, teman-teman. Akibat cost of utilization yang tinggi, yang menyebabkan asuransi kesehatan dan regulator harus saling bekerja sama untuk menciptakan industri yang lebih sustain. Lalu yang kedua, implementasi POJK memang ya 36 memang memberikan banyak hal yang perlu disesuaikan oleh industri baik dari sisi operasional maupun spesifikasi produk. Penting untuk asuransi kesehatan menjelaskan risiko yang muncul akibat adanya perubahan POJK ini. Dan yang terakhir, penting juga nih buat bagi masyarakat untuk memahami kondisi yang terjadi gitu. Teman-teman juga harus paham bahwa service ada harganya, hmm, dan semua tuh ada tanggung jawabnya gitu. Ki- jadi tidak hanya asuransi yang harus terus-terusan dan regulator yang terus-terusan memberikan informasi. Masyarakat pun harus juga tanggap terhadap informasi tersebut. Karena kalau misalkan itu terjadi kegaduhan misinformasi itu seharusnya tidak terjadi gitu. Jadi pemegang polis juga perlu memahami pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika yang terjadi di dalam industri asuransi kesehatan. Kurang lebih seperti itu dari saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Apro atas pemaparan materinya. Sekarang kita jadi lebih paham ya, rekan-rekan, bagaimana POJK 36 ini akan membawa perubahan yang besar bagi ekosistem asuransi kesehatan kita. Sekarang saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Buat rekan-rekan yang dari tadi udah penasaran nih, yuk boleh aja langsung drop pertanyaan di kolom chat Zoom-nya. Jangan lupa gunakan format nama, instansi, dan juga drop pertanyaannya.
Nanti saya akan pilih pertanyaan yang menarik nih untuk dijawab langsung oleh Mas Apro. Dan sebagai apresiasi nih teman-teman, panitia juga sudah menyiapkan hadiah saldo e-money untuk penanya terpilih. Dan mekanismenya seperti apa? Nanti untuk para pemenang tenang aja, nanti kita akan langsung menghubungi dan langsung pengiriman hadiah. Jadi pastikan teman-teman tulis pertanyaannya dengan jelas. Oke, udah mulai masuk nih Mas Apro beberapa pertanyaan di kolom chat. Kalau gitu kita pilih satu-satu ya Mas Apro. Dari yang pertama, itu izin bertanya dari Muhammad Rehan Sayuti dari STMA Trisakti. Izin bertanya, sebagai mahasiswa asuransi melihat tren kesehatan mental yang semakin meningkat, apakah industri asuransi di Indonesia sudah memiliki pendekatan khusus dalam mengelola dampaknya terhadap medical inflation? Atau masih terintegrasi dalam pendekatan kesehatan secara umum aja? Boleh Mas Apro, monggo dijawab terlebih dahulu. Oke, thank you Mas Rehan. Em, Maksudnya pendekatan kesehatan secara umum ini, saya kurang mengerti sebenarnya maksud pendekatan kesehatan secara umum ini seperti apa. Tapi intinya di asuransi sendiri untuk mengkombat eh, medical inflation itu, prefer hospital itu satu satu cara. Kemudian prefer dokter itu cara yang lain. Kemudian adalah penggunaan claim based pricing gitu. Dan yang terakhir, nah ini yang kita 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 hindari terlalu besar ya. Dampaknya adalah repricing yang berlebihan gitu. Walaupun perlu, repricing itu perlu kalau memang udah nggak ada cara lain. Tapi kita coba cara yang lain dulu. Jadi caranya seperti itu. Cara lain adalah sebenarnya competitive co-payment sama deductible. Tapi itu kan karena tidak mandatory, jadi tergantung dari tertanggung yang memilih itu. Saya saya harap bisa menjawab ya, Mas Rehan. Oke, baik. Terima kasih Mas Apro atas jawabannya. Oh ya, silakan Mas. Mbak Lulu nanya ke saya atau? Oh enggak, ini sepertinya Mas Rehan mau menyampaikan. Oh iya, silakan. Sudah terpenuhi untuk jawabannya. Terima kasih Mas Sapro dan Mbak. Oke, baik. Terima kasih juga Sama-sama. Mas Rehan atas pertanyaannya. Lalu ada lagi dari Mbak Lili Gita dari BRI Life. Izin bertanya, dengan adanya penurunan klaim sekitar 4-5% dari copayment, namun di sisi lain waiting period ini dipersingkat dan resharing tidak diwajibkan. Dari perspektif reasuransi, apakah ini akan saling menyeimbangkan atau justru meningkatkan ketidakpastian nih Mas dalam pricing? Thank you, Mbak. Ini pertanyaannya bagus. Saya izin menjawab ya, Mbak Lili ya. Menurut saya, dampak dari copayment dan dampak dari waiting period itu dua hal yang berbeda. Copayment itu tujuannya untuk combat fraud, premi, utilisasi berlebihan. Itu bisa menurunkan. Sedangkan waiting period yang dilonggarkan itu kan pasti menaikkan ke exposure sehingga premi harus naik gitu ya. Tapi tidak berarti ini saling bakbuk. Dampaknya harus dilihat satu persatu, Mbak. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah ini akan saling menyeimbangkan? Jawabannya tidak. Tergantung dari seberapa banyak waiting period yang diturunkan, karena kan beda-beda. Kemudian metodenya seperti apa? Apakah ada pembatasan atau tidak? Atau per 6 bulan hajar gitu? Dan seberapa besar payment yang dipakai? Dan kalau dibilang apakah meningkatkan ketidakpastian dalam pricing? Tidak selama kita memiliki datanya. Dan Indonesia Re, firm, eh, kita bisa approach ini dari pendekatan data dan experience claim yang kita punya. Semoga bisa menjawab Mbak Lili. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Apro atas jawabannya dan semoga sudah terjawab ya Mbak Lili. Oke, langsung saja. Ada pertanyaan lagi. Ini lumayan panjang nih, Mas. Dari Mbak Gania, Pertalife Insurance. Izin bertanya terkait implementasi digital capability sebagaimana diatur dalam POJK 36 tahun 2025. Mohon penjelasan mengenai indikator kepatuhan bagi perusahaan asuransi
yang pengelolaan portofolio nasabahnya belum terdigitalisasi secara menyeluruh, yakni dalam kondisi sebagian besar portofolio telah terintegrasi dengan sistem TPA. Namun sebagian kecil lainnya masih dikelola secara manual. Apakah terdapat threshold tertentu yang ditoleransi, ataukah regulasi itu mewajibkan integrasi sistem secara penuh terhadap seluruh portofolio tanpa pengecualian untuk dapat ditanyakan compliance? Terima kasih. Eh, Thank you pertanyaannya, Mbak. Siapa tadi? Maaf. Mbak Gani ya, Bagian Mas. nih ya. Oke, dari Ya. Peta Live ya. Di POJK itu di pasal 7 ayat 1 dibahas apa aja sebenarnya kapabilitas digital yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B gitu ya. Eh, Beberapa yang saya mau sampaikan adalah mampu melakukan pertukaran data secara digital, mampu menyediakan akses data pesertaan, saya sambil baca ya, mampu menyediakan data yang memuat layanan dan banyak poinnya gitu. Tapi intinya gini, poin yang tadi ada di pasal 7 itu harus dipenuhin, Pak. Kalau nggak bisa jualan. Nggak boleh. Saya sih melihatnya nggak boleh jualan karena tidak comply sama regulator. Apakah ada threshold yang dapat ditoleransi? Menurut saya, penjelasan dari OJK itu cukup jelas. Tapi kalau misalkan ada kendala, dia harusnya OJK memiliki memiliki eh, memiliki ruang audiensi lah ya. Kalau misalkan teman-teman dari Pertalite mungkin mau menyampaikan kami belum bisa A, B, C, D, tapi kami punya cara untuk menyanggupinya dalam timeline sekian. Saya rasa mungkin, saya bukan regulator, mungkin OJK bisa mendengar. Untuk beberapa hal lain yang sifatnya manual itu diperbolehkan selama bukan dari poin pasal 7 ayat 1 itu. Semoga bisa menjawab ya, Mbak. Thank you. Oke, pertanyaan terakhir nih, Mas Apro, dari Mbak Ferry, dari PT AJ Sentral Asia Raya. Izin bertanya, terkait dengan tingginya inflasi medis, cenderung tingkat biaya klaim dan layanan juga meningkat. Dengan ekosistem ini, regulasi yang seperti apa yang dapat diterapkan untuk menekan, untuk tetap menekan nilai pembayaran premi tidak ikut naik? Terima kasih, Mas. Berarti ini, thank you Mbak Ferry dari Sentral. Berarti ini hanya pendapat saya berarti ya. Kalau pendapat saya, eh, menurut saya hal yang paling bagus untuk mengcombat ini memang penerapan mandatory deductible dan copayment. Itu menurut saya. Kenapa saya bisa menyampaikan pendapat itu? Karena itu sudah terbukti di luar. Mengcombat itu sudah terbukti di luar. Dan itu bisa menahan laju peningkatan premi dengan cukup baik. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan itu saat ini, lalu apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah prefer hospital, prefer dokter, um, fitur claim-based pricing, kemudian pembatasan 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 manfaat di beberapa daerah. Contoh di Singapura itu is very very extremely high and very utilized, and it's bad for the portfolio. Jadi menurut saya itu langkah yang bisa kita lakukan untuk POJK 36 saat ini. Tapi kalau menurut saya pribadi, ke depannya seperti apa, menurut saya co-payment deductible itu layak untuk dipertimbangkan untuk menjadi mandatory. Semoga bisa menjawab, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Apro atas jawabannya. Tadi merupakan pertanyaan terakhir nih karena kita ada keterbatasan waktu ya. Jadi rekan-rekan asuransi, sampailah kita pada penghujung sesi diskusi yang luar biasa pada pagi menjelang siang hari ini. Dari pemaparan materi Mas Apro Mevanda dan juga pengantar dari Bapak Delil Khairat tadi, ada beberapa poin yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah kita memahami bahwa POJK 36 tahun 2025 ini adalah jawaban atas tantangan nyata industri saat ini. Regulasi ini mendorong transformasi ekosistem asuransi kesehatan agar tidak hanya fokus pada proteksi, tetapi juga pada transparansi dan keberlanjutan. Lalu yang kedua, tantangan seperti kenaikan biaya medis dan juga risiko klaim menuntut industri untuk lebih cerdas dalam mengelola risiko. Melalui fitur seperti resharing dan koordinasi yang lebih erat dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS, industri sedang berupaya ya menjaga
agar asuransi tetap terjangkau dan juga stabil. Lalu yang ketiga, masa depan asuransi kesehatan sangat bergantung pada sinergi, kolaborasi antara perusahaan asuransi, rumah sakit, dan kita semua sebagai pemegang polis adalah kunci untuk menekan tantangan industri secara bersama-sama. Dan bagi rekan-rekan mahasiswa yang udah hadir, diskusi hari ini membuktikan bahwa industri asuransi adalah industri yang dinamis. Memahami regulasi berarti memahami juga bagaimana kita bisa menjaga sistem perlindungan masyarakat agar tetap tegak berdiri di masa depan. Sebagai penutup sesi ini, satu hal yang perlu kita ingat bahwa karena pada akhirnya ekosistem yang sehat bukan hanya melindungi diri dari risiko, tetapi juga menjaga keberlanjutan pelindungan itu sendiri. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Mas Apro Mevanda atas insight yang luar biasa. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan webinar pada hari ini nih teman-teman, kita abadikan momen bersama terlebih dahulu. Kami mengundang Mas Apro dan juga seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan kepada panitia untuk membantu saya menjalankan sesi dokumentasi ini. Oke, teman-teman Baik. bisa nyalakan kameranya ya. Oke, untuk slide 1, saya foto 1, 2, 3. Sebentar. Oke, untuk selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bertahan sampai akhir dengan energi yang luar biasa. Rekan-rekan asuransi, selesailah sudah seluruh rangkaian webinar Insurance Nation kita pada hari ini. Kita sudah bahas tuntas soal POJK 36, dari tantangan industri sampai bagaimana kita harus beradaptasi. Semoga semua ilmu dari Mas Apro bisa jadi bekal yang berguna buat kita, baik sebagai praktisi maupun masyarakat umum. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Delil Khairat, Mas Apro Mevanda, dan juga seluruh peserta yang sudah aktif berdiskusi. Saya Sadida Lulu pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. In Suriname, in Suriname.